Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok Proyek Bhinneka Tunggal Ika dari kelas 10-2 SMA Negeri 1 Lumajang. Halo, saya Khaira Salsabila, absen 17. Saya Sahilatul, absen 31. Saya Selvina Anggraini, absen 33. Saya Ahmad Husin, absen 1. Saya Nadra Alvan Frizian, absen 27. Saya Inardatul Safrina, absen 16. Nah, sekarang kita berada di Pura Mandaragiri Semeru Agung untuk melakukan tugas proyek kita. Yuk ikutin kami. Sebelumnya perkenalkan saya bisa panggil Ica. Ini Vina. Saya Iya. Boleh perkenalkan panjenengan? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik, teman-teman sekalian dari SMA 1 Ya. karena sudah bersedia untuk menggali perihal kebudayaan yang ada di Senduro. Sebuah kehormatan bagi kami untuk memperkenalkan kebudayaan yang dari Senduro. Saya Hari Krishna. Saya di sini sebagai Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang. Oke, jadi kebudayaan di sini apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Yang paling diminati ya. Ya. Kalau kebudayaan yang khususnya di wilayah Senduro ya. Ya. Di wilayah Senduro ini yang paling banyak diminati itu adalah dari segi pertama religi, kemudian yang kedua dari adat istiadat. Itu saja sih. Kalau kita merujuk ke pernyataan Kuncaraningrat kan ada 7 itu unsur dari kebudayaan. Ya. Ada seni, ada religi dan lain-lain itu Ya. sekaligus mata pencarian. Kalau yang di sini yang terkenal atau yang sering terekspos ke media atau ke berbagai kalangan itu tentang adat, religi sama seni budayanya. Kesenian maksudnya. Kalau boleh tahu keseniannya itu kesenian kayak berupa apa? Kalau di Senduro, kesenian yang di sini itu yang asli ya. Iya. Yang asli itu antara lain ada tayub, terus ada ketepung, seperti itu banyak sebagainya. Karena kita di Senduro sendiri kan masyarakatnya multikultural, majemuk. Oh. Jadi ada banyak dari segi keseniannya. Ya sama kayak ya. Iya. Boleh diceritakan sejarah dari salah satu kebudayaan itu? Salah satu Iya, kebudayaan. salah satu aja. Kita ambil dari segi religi ya. Ya. Kita kalau religi di sini mengacu ke Tengger, Oh, dari Bromo Tengger Semeru. ya. Nah, di sana banyak yang bisa kita gali dari segi religi, termasuk dari mitologinya, termasuk dari segi tata upacara, tata busana dan lain-lain itu. Di sana bisa dilihat nanti pada tutur Purwa Bumi Kamulan sebagai salah satu sumber. Terus ada lagi
tentang penelitian-penelitian, salah satunya dari Pak Prof. Ayu Sutarto, banyak yang menggali tentang Tengger, nanti bisa digali di sana. Jadi kalau boleh tahu, apakah ada salah satu kebudayaan yang kurang diminati oleh masyarakat sekitar? Terus apa alasannya? Kalau kurang diminati itu, kalau melihat fenomena zaman sekarang, itu karena modernisasi, Mbak ya. Iya. Karena zaman semakin berubah, semakin dinamis, terutama yang muda-muda ini. Nah, itu kan kebanyakan kebudayaan timur yang kita anut itu memang mulai ada pergeseran. Mulai terpengaruh budaya barat, sehingga budaya kita yang asli di Senduro sini mulai sedikit demi sedikit kurang diminati jadinya. Nah, makanya kalau masih ada budaya-budaya yang masih lestari, kita sebagai generasi ya bisa dibilang kita seharusnya saling menjaga lah tentang kebudayaan yang ada, yang masih lestari hingga saat ini. Di masyarakat sekitar ketika terdapat kebudayaan apapun itu, kesenian atau apapun itu, gimana penilaian dari masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar Iya. ya. Kalau penilaian dari masyarakat sekitar mayoritas positif. Artinya dengan adanya adat istiadat, apalagi kalau di wilayah Senduro sini masih ada yang menganut sistem dari Tengger, masih ada unan-unan, masih ada garo, sedekah bumi, sedekah desa, kasada dan lain-lain, itu masih positif menyambut kebudayaan yang ada di sini. Dan selama ini di masyarakat Senduro sendiri tidak begitu mempermasalahkan dengan kebudayaan baru yang masuk, malah itu membuat semakin berwarna, semakin berkembang dengan adanya kebudayaan baru yang masuk, seperti itu. Kalau yang ogo-ogo itu, saya sendiri kan tempat tinggal saya jauh dari Senduro kan. Iya. Jadi kalau kayak ada acara ogo-ogo, saya pernah lihat di status temen. Iya. Sebenarnya saya kepo, tapi itu acaranya bagaimana? Bukan malam ya? Iya, malam kan ya. Jadi susah buat lihat kebudayaan dari daerah sini gitu. Mungkin ya faktor dari pemuda-pemuda zaman sekarang, mungkin itu tadi jarak dari tempat tinggal ke tempat kebudayaan itu dilestarikan. Jadi ya memang banyak faktor untuk kita. Salah satunya ya dari jarak, dari waktu, kemudian dan berbagai hal, sehingga kita tidak bisa menghadiri acara-acara tersebut. Tapi tidak apa-apa. Kalau perihal ogoh-ogoh itu memang dari kami umat Hindu di sini yang mengadakan. Nah, itu ogoh-ogoh itu diperingati malam hari sebelum hari raya Nyepi, seperti itu. Jadi kalau dibilang kebudayaan, ya memang itu kebudayaan. Tapi kebudayaan ogoh-ogoh itu berasal dari kita, sistem religi kita dari umat Hindu di sini. itu berarti sistem religi. Iya. Maksud religi. Ogoh-ogoh itu adalah salah satu rangkaian upacara bagi kita umat Hindu dalam menyambut hari raya Nyepi, seperti itu. Nah, ini saya pernah dengar dari Vina ini, katanya ketika ogoh-ogoh itu diselenggarakan, itu katanya masyarakat sekitar yang bukan menganut agama Hindu ikut membantu. Iya, memang seperti itu. Ada salah satu di desa itu yang unik, Desa Burno itu kan. Itu ogoh-ogoh kita panggul, kita gotong bagi umat Hindu. Umat Muslimnya ikut mengarak. Itu adalah salah satu wujud moderasi beragama yang kita miliki di Senduro. Bahkan bukan sekedar di wilayah tradisi seperti itu, bahkan di wilayah religi. Contohnya saya dari Kandang Tepus. Iya. Kalau di Kandang Tepus ada umat Hindu yang istilahnya keluarga yang meninggal, kita melaksanakan puja pitara, mendoakan. Itu
saudara muslim ikut. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada saudara muslim yang kesusahan seperti itu, dalam artian ada keluarga yang meninggal, kita dari Hindu ikut tahlilan seperti itu. Itu adalah salah satu wujud moderasi yang ada di Senduro. Kalau boleh tahu ya, biasanya kan setelah acara ogoh-ogoh itu kenapa ogoh-ogoh kok dibakar? Iya, itu kalau dalam di Hindu itu ada sastranya. Ogoh-ogoh itu biasanya kan menggambarkan raksasa ya, Iya. menyeramkan seperti itu. Iya. Itu adalah simbol dari sifat-sifat buruk yang kita miliki. Makanya kita bakar, itu adalah simbol untuk kita menghapus, melebur segala sifat-sifat buruk kita untuk menghadapi Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi kan kita tapa berata 1 hari itu. Itu adalah salah satu upaya untuk menyucikan jasmani dan rohani kita. Oke, sudah paham. Sudah mulai paham. Oke, selanjutnya apa ada solusi yang pernah dilakukan untuk kebudayaan yang di sini daerah sini miliki untuk berkembang pesat lagi biar semua orang itu tahu? Apa ada? Kalau sekarang memang zamannya media sosial ya. Salah satunya cara itu banyak rekan-rekan pegiat budaya di sini melakukan promosi, melakukan siar budaya di media-media sosial seperti YouTube, Instagram itu sudah mulai banyak. Bahkan dari generasi muda juga sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga budaya dan tradisi. Banyak seperti itu di sini, tokoh-tokoh budayawan muda yang kita miliki di Senduro. Banyak sekali. Karena ya itu menjadi daya tarik Senduro. Iya, seperti itu. Selain itu, saya kira kalau pada akhir-akhir tahun ini pemerintah atas nama Dinas Kebudayaan mulai bergerak aktif kok untuk menggali budaya-budaya yang ada. Bahkan Bapak Bupati sendiri kan setiap hari raya Karo, setiap hari raya Unan-Unan pasti hadir di desa-desa di Senduro ini. Bagus kalau begitu. Oke, jadi teman-teman, Senduro itu banyak keberagaman, banyak kebudayaan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk melihat kebudayaan dari daerah sini. Nah, itu dia wawancara kami tadi dengan Pak Krisna selaku Sekretaris Pura Mandaragiri Semeru Agung Lumajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.